Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mengenal program kredit gerbang emas, kredit untuk pelaku usaha dengan bunga 0%. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu dari Direktur Bisnis PT BPR Tabalong Bersinar. Apa kabar Ibu Masliana? Alhamdulillah. Dan yang kedua, Direktur Kepatuhan PT BPR Tabalong Bersinar, ada Bapak Suhardi. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, baik-baik dan sehat. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya Bu ya. Oke, Ibu, BPR pemerintah Kabupaten Tabalong ini mempunyai program yaitu Gerbang Emas atau Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera melalui BPRKS ya Ibu ya. Nah, kita langsung saja nih, tujuan dari adanya program kredit Gerbang Emas ini apa nih Bu? Ya. Tujuan kredit Gerbang Emas ini merupakan kredit program pemerintah Kabupaten Tabalong dengan tujuan ini tujuannya untuk mencegah agar pelaku usaha atau UMKM tidak terjerat ke rentenir dan untuk mengembangkan usaha para UMKM di Kabupaten Tabalong. Itu ya tujuannya. Jadi memang tujuannya juga mensejahterakan masyarakat supaya tidak terjerat oleh rentenir ya Bu ya. Nah, kenapa diberi nama kredit gerbang emas nih Bu, dan sudah sejak kapan program dari kredit gerbang emas ini dijalankan? Ya. Mungkin nama kredit gerbang emas latar belakangnya mungkin karena di daerah Kabupaten Tabalong dilihat pemerintah Kabupaten Tabalong rentenir di mana-mana rentenir, maka diterbitkanlah program kredit gerbang emas, ya, kredit pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Nah, sesuai dengan namanya tadi, nah maka diterbitkanlah nama Gerbang Emas. Dan itu memang kejadiannya memang sudah banyak sekali ya Bu ya, ada rentenir di mana-mana dari tahun 2000. Sejak tahun 2017 ya diadakan program yang satu ini. Nah, berapa banyak setoran modal setiap tahunnya untuk program Gerbang Emas ini Bu? Untuk setoran Gerbang Emas ini Mbak, dalam bentuk perda sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 masing-masing 5 miliar dengan dasar perda pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Dan akhir-akhir ini ada setoran modal baru-baru ini tahun 2002 November tepatnya tanggal 24 November tadi perdanya masuknya 1 miliar. Pada saat ini masih dalam proses di Dinas Keuangan. Insya Allah Desember ini mungkin masuk ke rekening PT BPR Tabalong Bersinar. Tapi di PT Tabalong Bersinar ini Mbak, ada ketentuan dari OJK, nggak langsung diberikan ke nasabah, enggak. Ketentuannya kami masukkan penyertaan modal tadi ke deposito Dewan Komisioner OJK Regional 9. Itu ada proses lagi, kami memohon lagi ke OJK untuk pencairan dana deposito tadi, baru disalurkan ke kredit gerbang emas pelaku usaha di Kabupaten Tabalong. Jadi tidak langsung masuk ke dalam rekening pelaku usaha ya Bu ya, tapi melalui BPR ada dulu. proses ketentuan lagi. Ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih, dana tersebut atau setoran modal tersebut itu bersumber dari mana nih Bu? Setoran modal ke BPR bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Tabalong. Kalau di BPR namanya penyertaan modal. Gitu. Ya, Ibu berbicara tentang banyaknya rentenir yang menjerat para pelaku usaha ya Bu ya. Dengan kita sudah sangat paham bahwa rentenir itu bunganya luar biasa ya Bu ya, mencekik katanya Bu ya. Nah, saya penasaran sekali nih Bu, apakah program kredit Gerbang Emas ini benar-benar memang bunganya 0%? Iya, kredit Gerbang Emas karena ini pelaksananya BPR Kabupaten Tabalong, BPR Tabalong Bersinar, bunganya memang 0%. Misalnya
Pelapornya 10 juta, jangka waktunya 12 bulan. Itu angsurannya 833.350, hanya pokoknya dibayar, Mbak. Ya, malah yang 1 sampai 3 juta tanpa jaminan. Jangka waktunya 6 bulan. Jadi kan 3 juta bagi 6 jadi 500 per bulan. Dibayar hanya pokoknya aja. Hanya pokoknya Iya. saja, tidak ada benar-benar tidak ada bunganya, Iya. 0% ya Bu Iya, ya? 0%, memang 0%. Oke, luar biasa Untuk Ibu. membantu pengusaha Kabupaten Tabalong. Ini sangat memudahkan dan memang mewujudkan masyarakat yang menjadi sejahtera ya, Ya, Ibu ya, amin. dengan tidak adanya bunga ya Ibu ya. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar, setelah ini kita akan mengobrol lagi mengenai syarat yang harus dipersiapkan bagi para nasabah atau pelaku usaha program kredit Gerbang Emas. Tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu dan juga Bapak dari BPR nih. Saya ke Bapak dulu nih, Bapak Soehardi ya Bapak ya. Kenapa program kredit Gerbang Emas ini ditujukan hanya untuk para pelaku usaha nih Pak? Oh, iya. Mungkin ini karena apa namanya ini untuk percepatan, salah satu percepatan dari program pemerintah untuk percepatan pembangunan di sektor ekonomi, sehingga apa namanya pendapatan asli daerah atau usaha-usahanya berkembang dengan cepat sehingga perputaran uang itu akan lebih cepat. Mungkin sasarannya demikian Bu, sehingga memang dikhususkan untuk pelaku-pelaku usaha, akan meningkatkan pendapatan masyarakat, baik dari sektor perdagangan, pertanian dan peternakan. Mungkin filosofinya pemerintah daerah demikian Bu. Dan kalau kita melihat juga bahwa UKM ya Bu ya di Kabupaten Tabalong ini semakin meningkat, semakin beragam. Ini juga merupakan salah satu dukungan mungkin ya Pak ya. Nah, kita berbicara soal pinjaman nih Bapak. Kisaran berapa pinjaman dari yang paling kecil sampai yang paling besar nih Pak? Oke, siap. Jadi masalah teknis pinjaman ini sudah diatur dalam peraturan Bupati tentang Gerbang Emas itu, bahwa dari nol, jadi memang karena ini sasaran adalah mikro, jadi dari nol katakanlah paling kecil 500 sampai maksimal 25 juta, walaupun di dalam realitasnya bahwa kredit yang kita terima itu kisaran dari 1 juta sampai 25 juta Bu. Mungkin itu Bu. Untuk tenornya sendiri nih Pak, waktu pelunasannya berapa lama? Itu maksimal juga diatur dalam peraturan Bupati itu 1 tahun. Jadi paling lama 1 tahun. Nggih. Dan ini sebenarnya barangkali ini ke depan program ini tentunya harapan dari masyarakat setelah kita berkomunikasi dengan masyarakat, ada yang sebagian itu merasa cukup berat karena terkait jangka waktu. Memang kalau seperti yang disampaikan oleh Ibu Aji Masliana tadi bahwa bunga 0% itu sangat membantu, tapi mereka terkendala oleh jangka waktu. Mungkin kalau boleh saya sebagai pelaksana teknis itu memberikan masukan bahwa ketentuan tentang jangka waktu itu bisa dikaji sehingga serapan di masyarakat itu lebih cepat. Nah, berapa jumlah nasabah program kredit Gerbang Emas setiap tahunnya nih Pak? Ini berdasarkan data tadi yang kita lihat, sebentar Bu ya, kita datanya. Ini kan program ini di launching ini kan tahun 2017, tapi di akhir sekitar Desember itu baru 20 orang. Kemudian di tahun 2018 itu terrealistis 210 nasabah, yang paling tinggi berada di tahun 2019 itu ada 466 nasabah. Kemudian di tahun 2020 ada 184 nasabah, tahun 2021 ada 187 nasabah, dan tahun 2022 ada 196 nasabah. Jadi total nasabah yang dibiayai oleh Gerbang Emas ini
1.262 nasabah. Dari awal dilaunchingkannya di tahun 2017 tadi ya Bapak ya. 2017. Nah, bagaimana nih Pak cara dari BPR Tabalong Bersinar untuk menyeleksi nasabah yang meminjam itu? Tapi sebelumnya nih Pak, sebelum masuk ke pertanyaan itu, dari sekian banyak pelaku usaha, paling banyak nih Pak, usaha apa saja nih Pak? Di sini karena apa namanya, cash flow atau perputaran uang yang cepat ini adalah sektor perdagangan, jadi yang terserap sangat besarnya sektor perdagangan. Yang tadi saya sampaikan di atas tadi bahwa kenapa sektor-sektor lain ini jadi agak lamban itu karena terkait jangka waktu, mungkin karena pertanian itu cash flow-nya mungkin agak lamban gitu, sehingga walaupun tanpa bunga ini mereka untuk menyediakan kewajiban dengan jangka waktu yang terbatas itu mungkin yang agak sedikit sulit gitu loh. Nah, itu. Jadi walaupun sebenarnya sektor pertanian, peternakan juga ada, tapi jumlah nasabahnya lebih kecil dibandingkan sektor perdagangan. Ibu, ada yang ingin ditambahkan Ibu kira-kiranya? Apa nih Bu? Apakah sektor dari perdagangan tadi itu apakah makanan mungkin Bu atau Ya. Kredit gerbang emas di sektor perdagangan bermacam-macam, Mbak. Ada sektor pedagang di pasar, ada dagang 10 bahan pokok, ada dagang minuman, bahkan ada yang dagang awalnya dagang bensin yang di pinggir jalan. Bahkan saat ini setelah menerima kredit gerbang emas, alhamdulillah sudah meningkat perkembangan para usahanya UMKM ya, tadi. Misalnya awalnya pedagang bensin di pinggir jalan, bisa membuat kios untuk tambahan jual minuman. Gitu. Berarti target tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah. Ada peningkatan ya Bu ya untuk pelaku usahanya. Nah, pertanyaan yang tadi saya Bapak, cara BPR Tabalong Bersinar untuk menyeleksi nasabah yang meminjam itu bagaimana nih Pak? Jadi mungkin bukan mungkin tapi kawan-kawan di bagian kredit itu tentunya ketika ada permohonan masuk, tentunya sesuai dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita diajukan, itu katakan apa yang kelengkapan itu, lalu kawan-kawan melihat sejauh mana tingkat apa namanya kemampuan usaha, baik diwawancari di kantor mau dilanjutkan survei ke lapangan. Tapi di sini tujuan kita adalah untuk pembelajaran Bu ya, jadi tentunya kita pengen melihat bahwa di dalam kami itu istilah SLIK atau mungkin secara umum BI checking, jadi kawan-kawan melihat track record. Jadi track record dari nasabah itu apakah mungkin nanti bisa jadi kelihatan mereka sebenarnya masih ekonominya, tapi sebenarnya mereka sudah track recordnya di lembaga keuangan kurang bagus gitu. Dan ini karena ini salah satu kita melihat karakter dari nasabah. Setelah itu kita lolos di BI checking, kawan-kawan melakukan survei ke lapangan usahanya, kemudian langsung menganalisis, dan hasil analisis itu setelah dinyatakan lolos layak dibiayai, di sini kita mengajukan rekomendasi kepada instansi terkait. Kalau terkait dengan sektor perdagangan kita mintakan rekomendasi dari Deperindakob atau pertanian, kita sesuai dengan SKPD masing-masing. Itu prosesnya. Nah, apakah usaha yang dimiliki calon nasabah itu ada ketentuannya Bapak seperti yang tadi Bapak sebutkan bahwa melakukan konfirmasi ke Desperindak? Apakah para pelaku usaha itu diharuskan memiliki NIB mungkin Bapak salah satunya? Atau NIB saya rasa masih belum, karena itu menjadi salah satu kendala dan kita tapi yang jelas bahwa dia memiliki keterangan usaha. Itu syarat-syarat minimal dari pemerintahan desa, apakah itu kelurahan atau dari kepala desa itu. Nah, karena itu menunjukkan memang beliau itu tercatat sebagai pelaku usaha. Lebih kepada apa namanya, ini sebenarnya lebih pada menumbuhkan kesadaran untuk bahwa sebuah usaha itu memang harus diregister dan lain sebagainya. Dari di situ bahwa
NIB masih belum karena ini justru kita mencoba karena sasaran kita mikro, ini justru kita memangkas persyaratan-persyaratan yang membuat masyarakat sulit. Karena tujuannya pertama itu meningkatkan produksi yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan oleh Bu Aji tadi, bahwa kita tuh mencoba melawan rentenir gitu, menghindari rentenir. Nah, sejauh ini karena salah satu masyarakat terjerat rentenir dengan pelayanan yang lebih mudah, Bu. Jadi kita mencoba berusaha membuat sebuah layanan yang memang satu sisi juga menarik mereka sehingga mereka tidak lagi mengakses ke rentenir itu. Jadi kita mengupayakan kemudahan-kemudahan, akan tetapi bagaimana kemudahan itu masih memenuhi persyaratan yang di sebuah lembaga keuangan atau perbankan. Mungkin itu harapannya. Okay. Memang sangat berbeda dengan bank konvensional yang lainnya, Bu ya. Untuk persyaratannya juga sangat dimudahkan, sangat dibantu oleh BPR ya, Bu ya, sehingga memang kebanyakan masyarakat memilih rentenir karena persyaratannya juga mungkin mudah ya, Bu ya. Tapi sejak adanya BPR di tahun 2017 menjadi lebih mudah. Nah, Bapak kalau boleh saya tahu nih Pak nih ya, syarat yang harus disediakan oleh calon nasabah program kredit gerbang emas itu apa saja? Itu salah satu KTP suami istri, mungkin kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang masih kemudian sudah berusaha tapi masih kondisi single atau masih bujangan, mungkin orang tuanya, famili yang terdekat yang lebih bertanggung jawab. Kemudian kartu keluarga, itu secara syarat administrasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya ini yang usahanya jelas, usahanya jelas. Minimal di situ telah berusaha selama 6 bulan. Nah, karena kita ingin melihat bahwa ini adalah sebuah usaha produktif. Jadi kalau memang sudah usahanya jelas, baru mungkin itu akan kita biayai. Di dalam analisis teman-teman itu nanti layak untuk dibiayai, mungkin itu. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada tambahan mungkin foto gitu Bapak, foto dari bidang usahanya, warungnya, misalkan Ibu di foto gitu, apa itu dilampirkan atau tidak nih Bu? Itu nanti setelah kawan-kawan sambil survei. Pas survei. Secara verifikasi itu. Iya. Karena tujuannya sekali lagi tadi kita seperti di awal bahwa memberi kemudahan. Jadi memang ada sebuah persyaratan-persyaratan yang kita lengkapi. Mungkin kalau ada hal yang kita bantu oleh kawan-kawan pelaksana ini, kita bantu. Salah satunya itu analisa. Memang di dalam analisis itu nanti kita foto kegiatan usahanya, kemudian kalau yang besar pakai jaminan, Bu ya, kita juga survei, kita foto juga jaminannya itu. Tapi ini bukan dari yang harus kita bebankan oleh calon nasabah, akan tetapi nanti kawan-kawan bagian teknis ini yang akan melakukan usaha. Termasuk di dalam saat pencairan kredit, kelengkapan dokumentasi itu kita juga harus kita foto-foto gitu. Ya, jadi tadi KTP atau misalkan KTP suami istri, kartu keluarga atau referensi dari keluarga, itu saja berarti Bapak ya? Termasuk jaminan, kalau memang ada bagian yang memang harus kita butuhkan jaminan tambahan, atau seperti yang disampaikan Bu Aji tadi, ke 3 juta, kalau memang kita nggak perlu ada jaminan tambahan, itu nggak perlu, itu hanya persyaratan tambahan. Tergantung dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh para nasabah Ibu. Oke, baik Ibu Bapak. Pemirsa, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan obrolan kita kembali. Saya ke Ibu Hajah Masliana dulu ya Ibu ya. Nah Ibu, biasanya berapa lama nih proses untuk program kredit gerbang emas dari pengajuan hingga ke pencairan dana nih Ibu? Biasanya kredit gerbang emas kalau permohonan biasa ke tahun 2017 pakai permohonan biasa 1 sampai 5 hari lah sampai pencairan, karena AU kami dari BPR setelah lengkap persyaratan survei lagi, seperti Pak Suhardi katakan, disurvei lagi usahanya benar ndak sama lawan keterangan usaha yang diberikan oleh kepala desa atau lurah,
kami cek lagi ke lapangan, analisa cash flow kasnya gimana supaya kemampuan membayarnya. Jadi kami di situ menilai untuk plafonnya berapa, walaupun nasabahnya memohon untuk 25 juta nih bisa. Kalau nggak layak 25 juta sesuai pendapatan biayanya, kami nggak memberikan 25 juta, biasa 10 dulu, bisa 20, sesuai kemampuan dan analisa yang dianalisa oleh AU BPR itu. Dan di sini pun Bu, di sini kami sudah melaksanakan ada program kerjasama dengan Perindak di Kabupaten Tabalong dan Kominfo. Jadi nasabah bisa mengupload permohonan dengan aplikasi. Aplikasinya namanya Lentera Gerbang Emas. Jadi nasabah tuh tinggal ngisi nama sama nomor KTP. Kami bisa untuk di program tadi. Jadi program tadi dikirim di HP, kan saat ini kan digitalisasi. Nah, dikirim di HP, tinggal mengupload nama sama permohonan sama rekomendasi tadi pakai aplikasi juga. Jadi dinas terkait tinggal kan biasanya kami kami biasanya ke permohonan tuh ngambil. Ya, sedangkan untuk ngambil ini kepala dinasnya bisa tidak ada di tempat, bisa keluar kota. Jadi rekomendasinya kan ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, kan itu kendalanya. Jadi kami pakai aplikasi. Jadi bisa dikirim lewat aplikasi tadi. Nah, itu untuk saat ini mungkin kalau aplikasi persyaratannya lengkap, mungkin hari ini masuk, besok bisa cair. Mudah-mudahan. Jadi lebih dipermudah lagi lebih dengan cepat, aplikasi ya. Iya. Para nasabah juga tidak perlu datang dulu ke BPR, tapi langsung pengajuan permohonan lewat aplikasi. Iya. Ya, itu bisa langsung Ibu berarti ya. Iya. Oke, kita ke Bapak Soehardi lagi nih. Bapak tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari program kredit gerbang emas yaitu mencegah pelaku usaha terjerat rentenir ya Bapak ya. Lalu adakah data penurunan jumlah pelaku usaha yang masih terjerat rentenir dari sejak diluncurkannya program kredit gerbang emas ini Bapak? Oke, terima kasih. Jadi kalau BPR kita belum melakukan sebuah survei, Bu, akan tetapi kami mendapat sebuah data bahwa ada informasi sebelum kegiatan gerbang emas ini tercatat masyarakat yang terjerat rentenir ini 1.900 sekian. Dan alhamdulillah setelah diluncurkan program ini yang sudah terbebas itu sekitar 1.000 sekian, 1.000 sekian, artinya 1.000 lebih sedikit. Jadi mungkin lebih dari 50% itu sudah terbebas dari rentenir. Ya. Alhamdulillah. Mungkin itu Bu. Baik, terakhir Bapak, apa target atau harapan dari PT BPR Tabalong Bersinar dari adanya program kredit gerbang emas ini nih? Tentunya harapan kami bahwa pemerintah tetap akan mengucurkan dana kredit gerbang emas ini karena ini bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai salah satu fungsi dari lembaga keuangan atau membangun sebuah intermediasi Bu. Jadi antara pemilik dana dan nasabah sehingga percepatan peningkatan pendapatan masyarakat itu lebih cepat gitu. Nah, mungkin di situ harapan kita bahwa kredit gerbang emas ini tetap jalan. Masalah pola dan lain sebagainya kan ini mungkin ada hal-hal yang mungkin agak kurang terkait tadi jangka waktu dan lain sebagainya, tentunya bisa didiskusikan sehingga tidak memberatkan kita sebagai pelaksana teknis dan juga juga bagi pemerintah daerah ini juga regulasi ini regulasi sesuai dengan misi dan misi Kabupaten Tabalong. Mungkin harapan gitu. Ya, Ibu ada tambahan mungkin dari Ibu, harapan atau target dari BPR Tabalong Bersinar dengan adanya program kredit gerbang kami emas? dari PT BPR Tabalong Bersinar, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong bisa menambah penyertaan muda, ditingkatkan karena
banyak yang memerlukan untuk modal kerja UMKM kami. Nah, malah pemerintah Kabupaten Tabalong, Bu, kalau nggak salah 2019 dapat penghargaan dari OJK Jakarta dalam rangka pelaksanaan kredit kemas ini. Dan baru-baru ini dapat penghargaan lagi tahun 2002 Lentera Gerbang Emas, karena Lentera Gerbang Emas ini tujuannya tadi untuk melawan rentenir dan meningkatkan UMKM di Kabupaten Tabalong. Jadi harapan kami bisa meningkatkan setoran modal ke BPR agar bisa lebih banyak lagi untuk membantu UMKM di Kabupaten Tabalong. Itu ya, makasih. Harapan dan juga target dari PT BPR Tabalong Bersinar semakin nyata ya. Tadi seperti Ibu bilang katanya setorannya semoga ditambahkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ya Bu ya. Dan juga semoga tingkat dari peminjaman rentenir itu semakin berkurang ya Ibu ya. Dari 50% mungkin targetnya tahun depan 20 atau bahkan 0 ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Suhardi dan juga Ibu Masliana yang sudah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.